Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lestin dengan NIM 1915062 dari kelas BKPI 5C, mata kuliah Praktek Penelitian Bimbingan Konseling, dengan dosen pengampu Ibu Diah Arum Kartikasari, Magister Pendidikan Dasar. Judul proposal skripsi yang saya buat itu upaya guru pembimbing dalam memberikan bimbingan karir terhadap kematangan siswa kelas 12 jurusan multimedia di SMK 1 Pangkal Pinang. Adapun bab 1 dari pendahuluan, yang pertama latar belakang masalah. Pendidikan di Indonesia harus selalu berbenah diri dalam segala bidang yang terkait langsung dengan masalah pendidikan yang formal. Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental yang juga mempunyai produktivitas konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Selanjutnya, bimbingan konseling di sekolah merupakan suatu disiplin ilmu yang secara profesional memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Dengan pelayanan yang baik akan tercipta suatu iklim yang kondusif serta menciptakan masyarakat yang berakhlak dan bermoral. Kedua, adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan orientasi terkait bimbingan karir siswa kelas 12 jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Yang kedua, bagaimana upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan informasi terkait bimbingan karir siswa kelas 12 jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Yang ketiga, bagaimana upaya pembimbing dalam memberikan layanan penempatan dan penyaluran terkait bimbingan karir kelas 12 jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan orientasi terkait bimbingan karir kelas 12 jurusan multimedia di SMK 1 Pangkal Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan informasi terkait bimbingan karir siswa kelas 12 jurusan multimedia di SMK 1 Pangkal Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan penempatan dan penyaluran terkait bimbingan karir di kelas 12 jurusan multimedia di SMK 1 Pangkal Pinang. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut mengenai kematangan bimbingan karir siswa. Secara praktis, bagi penulis, sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana untuk menyelesaikan pendidikan setara 1 S1. Kedua, bagi guru pembimbing di SMK 1 Pangkal Pinang sebagai informasi dan evaluasi untuk pembaharuan selanjutnya. Dan untuk bagi siswa sebagai pembelajaran agar kedepannya bisa menempatkan karir siswa dengan tepat. Telaah pustaka berdasarkan hasil pengamatan dan kajian penelitian semacam ini juga pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Judul penelitian, upaya guru pembimbing dalam memberikan bimbingan karir terhadap kematangan siswa kelas 12 di SMK 1 Pangkal Pinang. Skripsi dari saudari Veronica Febriani. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, peneliti akan memaparkan suatu pembahasan hasil penelitian tentang bimbingan karir di SMK IT Khairu Ummah untuk kematangan karir siswa. Upaya pembimbing dalam memberikan layanan orientasi, upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan informasi, upaya guru pembimbing dalam memberikan layanan penempatan.
Pengertian guru pembimbing dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya mengajar. Kata guru dalam bahasa Arab disebut mu'alim dan dalam bahasa Inggris teacher, yang berarti guru ialah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Bimbingan adalah proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Peran guru pembimbing di sekolah. Thohiran menyatakan bahwa saat ini keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tampak lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Pengakuan ke arah layanan bimbingan dan konseling sebagai profesi sudah semakin mengkristal, terutama dari pemerintah dan kalangan profesi lainnya. Perilaku guru mata pelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Misalnya guru yang bersifat otoriter akan menimbulkan suasana tegang. Hubungan guru mata pelajaran dengan siswa menjadi kaku. Oleh karena itu, guru mata pelajaran harus dapat menerapkan fungsi bimbingan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memaku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Bagi siswa dan mahasiswa yang masih belajar di institusi pendidikan, aspek terakhir yang belum relevan. Bidang pekerjaan sangat bermakna dalam kehidupan seseorang, sebagai besar waktu dan perhatian dicurahkan kepada kepentingan pekerjaan. Bimbingan karir adalah usaha bimbingan dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam bidang karir. Bentuk bimbingan ini misalnya memberikan informasi tentang pekerjaan, perguruan tinggi, ke perusahaan, serta cara melamar pekerjaan atau cara memilih dan menentukan karir dan sebagainya. Yang ketiga ada kematangan karir. Dari Super Ilfandra 1997 halaman 53 mendefinisikan kematangan karir sebagai bentuk kongruensi antara perilaku vokasional individu dengan perilaku vokasional yang diharapkan pada usianya. Kematangan karir sebagai bagian dari perkembangan karir adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Kematangan karir dapat juga dilihat sebagai proses dan hasil. Kematangan karir sebagai proses mengacu kepada bagaimana individu menentukan, membuat pilihan atau keputusan, dan bagaimana individu mengkombinasikan antara kondisi dirinya dengan lingkungan. Sedangkan kematangan karir sebagai hasil mengacu pada apa yang telah dicapai individu, apakah dia mantap atau tidak dengan pilihan atau keputusan yang telah dipilihnya. Berkelanjutan dengan menyajikan karakteristik yang dapat diidentifikasi secara spesifik serta merupakan sifat-sifat yang penting untuk mengembangkan karir. Yang kedua ada bab 3. Yang ketiga ada bab 3, metodologi penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan harus didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini merupakan laporan berdasarkan metode kualitatif, mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini menyusun, berusaha mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini, yang berisi tentang upaya guru pembimbing dalam memberikan bimbingan karir terhadap kematangan siswa kelas 12 multimedia di Pangkal Pinang. Subjek penelitiannya yaitu subjeknya ada 3, yaitu guru pembimbing. Hanya satu guru pembimbing, yaitu Bapak Astonur Sihwana, SPD, sebagai informasi mengenai upaya guru pembimbing dalam memberikan bimbingan karir siswa kelas 12 multimedia di SMK 1 Pangkal Pinang. Yang kedua ada siswa, 5 siswa kelas 12 multimedia menjadi sumber data penelitian. Yang ketiga ada kepala sekolah dan ada waka kurikulum. Lokasi penelitian
ini bertempat di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang yang beralamat Jalan Merdeka nomor 90, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684, kode pos. Sumber data penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitinya. Data sekunder ini merupakan sumber data yang mendukung berupa bahan-bahan kepustakaan, berupa teori mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, dan Google Book yang berkenaan dengan upaya guru pembimbing dalam memberikan bimbingan karir siswa kelas 12 multimedia. Data sekunder yang diperoleh atau sumber lain yaitu kepala sekolah, wakakurikulum, dan siswa. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu ada Winkau Bimbingan Konseling dan Institusi Pendidikan Jakarta Media Abadi 1989 dan sebagainya.